Oke, jadi sebelum aku mulai, aku perkenalkan diri dulu. Nama aku David. Sekarang aku lagi merintis di Taichung. Itu jaraknya sekitar 3 jam kalau naik mobil, kalau naik kereta sekitar 2,5 jam. Taichung itu adalah menariknya, walaupun ibu kotanya Taipei, orang Indonesia terbanyak di Taiwan itu ada di Taichung. Dan tenaga kerja Indonesia yang diimpor ke luar negeri paling banyak itu ada di Taiwan. Jadi udah paling banyak di Taiwan, paling banyak di Taichung gitu. Nah, ini something yang aku tuh sebelumnya nggak tahu juga. Sampai aku mendarat di Taichung, aku dapat pekerjaan, aku baru tahu bahwa ternyata ada maksud dan tujuan Tuhan di balik itu. Nah, buat saudara-saudara yang bingung Taichung itu di mana, Taipei itu di paling atas. Jadi di paling atasnya Taiwan itu Taipei ibu kotanya, dan Taichung itu sedikit ke tengah. Buat referensi, Taiwan itu dari atas sampai bawah itu jaraknya itu sekitar dari Jakarta ke Semarang. Jadi kalau disetir mobil sekitar 6 jam dari atas sampai bawah. Jadi kalau saya dulu zamannya masih baru mulai di Taichung dan saya masih kuliah di Taipei, saya setiap kali ke Taichung itu kita setir sekitar 3 jam. Jadi pulang pergi itu sekitar 6 jam sama Gilbert sama Philip yang main gitar. Jadi ini tim saya, kita sama-sama merintis di Taichung. Oke, boleh next. Nah, buat saudara-saudara yang masih bingung, aduh Taichung ini apa, Taiwan itu apa? Jadi Taiwan itu adalah negara pecahan dari Cina yang sebegitu besarnya. Lalu karena Cina itu kan basisnya itu adalah komunisme. Komunisme itu kan sistemnya banyak orang yang gak setuju tuh dipendem gitu ya. Jadi banyak orang yang dari China itu lari ke Taiwan sekitar tahun 1950-an. Lalu akhirnya mereka tinggal di sebuah pulau kecil yang tadi sebesar Jakarta Semarang itu, di sampingnya Cina itu, dia kecil banget tuh di situ. Gitu. Jadi saya percaya walaupun Taiwan itu pulaunya kecil, walaupun saya di Taichung yang orang juga jarang dengar, saya percaya bahwa Tuhan tuh sebenarnya punya hati untuk Taichung dan Taipei. Bahkan saya percaya Tuhan tuh punya hati untuk orang Indonesia di seluruh pulau Taiwan. Gitu ya. Nah, saya mau bicara sedikit tentang waktu saya present worship. Saya rasakan bahwa Tuhan tuh bicara sama saya tentang satu kata, which saya udah rasakan dari hari sebelumnya. Dan tadi waktu doa pagi, Tuhan nyatakan lagi kepada saya. Waktu present worship, Tuhan nyatakan lagi kepada saya bahwa di sini perlu ada yang namanya terobosan. Dan ada dua hal yang Tuhan nyatakan sama saya sangat jelas, bahwa ada terobosan dalam keluarga dan ada terobosan dalam penginjilan. Terobosan dalam penginjilan itu yang saya alami sendiri waktu saya mulai di Taichung. Nah, saya waktu pertama kali Pastor Stefanus bicara pada saya bantu share di Serang hari ini. Saya tuh tanya sama Pastor Stefanus, apa yang saya harus share? Karena ini habis camp dan saya ngerti bahwa momentum itu perlu dijaga. Lalu Pastor Stefanus ngomong sama saya satu kalimat, Fit, gak usah terlalu theoretical, yang praktikal aja. Praktikal itu maksudnya yang praktis. Jadi banyakin pengalamannya, tidak usah terlalu teoritis. Jadi saya pikir, oke, saya share apa yang Tuhan lakukan pada kita di Taichung. Karena itu sangat luar biasa dan ajaib. Saya benar-benar ngalamin sendiri. Gitu ya. For konteks, saya itu orangnya logis banget. Jadi selama 20 tahun banyak guru sekolah minggu yang hadir di tempat ini juga. Dulu waktu kecil sempat mengajar saya, waktu di Royal Path Academy juga sempat mengajar saya. Saya tuh orangnya logis. Jadi walaupun saya tahu banyak, kalau saya nggak rasain, buat saya nggak ada artinya. Jadi kalau nggak masuk ke dalam logika saya dan saya nggak ngalamin, buat saya you ngomong apapun saya nggak bisa dengar. Buat saya you cuma nyap-nyap doang. Maaf ya, ibu guru sekolah minggu, ibu guru RPA. Sorry banget, gitu ya. Jadi, waktu saya pertama kali ke Taipei, saya sekitar tahun 2020-an itu lagi COVID. Nah, sampai Taipei banyak orang dan banyak anak muda yang kalau sampai Taipei itu kan tinggal sendiri, ngekos sendiri, sekolah sendiri, kemana-mana sendiri, pulang mau tidur di mana, mau jam berapa juga udah nggak ada yang tahu. Bohong juga orang tua mau ngecek di mana. Jadi pertama kali saya sampai ke Taiwan, saya sampai mendarat di Taipei, saya tuh kayak burung lepas kandang. Tahu burung lepas kandang? Kalau burung biasa di kandang dibuka dikit pintunya, set langsung keluar. Nah itu saya tuh. Karena saya itu orangnya penasaran. Jadi dikasih tahu auban,
diajarin kalau nggak ngerasain nggak percaya, dan tapi banyak pengen tahu. Waktu saya pertama kali sampai ke Taiwan, mendarat, saya lihat teman-teman saya, wah ini orang dari berbagai pelosok Indonesia, dari berbagai pelosok dunia, berbagai warna kulit, berbagai bahasa. Saya pengen tahu. Masalahnya adalah karena saya tidak mengalami Tuhan. Sebelum itu saya tidak mengalami Tuhan, hanya tahu di sini saja. Pengen taunya jadi nyasar. Yang tadinya di sini hidupnya oke-oke aja dan lurus, sampai sana mulai belok. Bahkan kayaknya putar balik tuh. Beloknya tuh bukan belok lagi gitu ya. Saya coba banyak hal. Saya coba hal yang enggak deh pokoknya. Dari yang masih legal sampai yang ilegal, wah saya cobain. Sempat saya kerja 2 tahun ngumpet-ngumpet ya dari orang tua saya sebagai bartender, dan di situ saya kenal dunia yang enggak gitu ya. Dan saya terlibat dalam adiksi yang macam-macam gitu ya, dari beragam adiksi gitulah. Nah, sampai suatu titik ada seorang pastor, kalau saudara tahu mungkin pernah khotbah di sini, Pastor Simon. Pastor Simon itu kan seorang nabi ya. Dia itu nggak kenal saya, nggak kenal kehidupan pribadi saya, dan waktu itu juga saya ke gereja sempat on off. Nah, sempat on off tuh selama beberapa tahun sampai bulan. Jadi kalau saya ulang tahun sebelumnya itu nggak dirayain. Tapi pada hari itu tahun 2024 Januari, Pastor Simon tuh datang ke gereja kita pas di hari ulang tahun saya, tepat di hari ulang tahun saya. Dan malam itu, ya namanya anak muda ulang tahun, malamnya pengen have fun ya. Saya udah janjian sama teman-teman saya, kita malam ini cabut bray. Itu teman saya tuh. Kita malam ini cabut bray. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Tuhan panggil saya dengan cara apa? Pastor Simon doain saya di depan. Dia panggil saya ke depan. Dia bilang yang ulang tahun tadi saya mau doain. Dia panggil saya ke depan. Biasanya kan kalau orang ulang tahun doainnya biar panjang umur, sekolahnya makin bagus, nilainya makin bagus, dapat kerjaan yang bagus, gaji yang bagus dan lain sebagainya. Tapi waktu dia panggil saya ke depan, kata-kata pertama yang dia ucapkan adalah, kamu itu kayak Yunus. Pakai bahasa Inggris, you are Jonah. Tahu saudara Jonah lari dari Tuhan ke Tarsus dimakan ikan slep. Nah, tuh gua. Dia ngomong begitu. Saya kayak orang ditembak shotgun perutnya, kayak ketonjok petinju kelas berat. Wah, kok dia bisa ngomong gitu? Karena sebenarnya dalam hati kecil saya tahu bahwa saya sedang lari dari panggilannya Tuhan. Dan saya tahu bahwa saya sedang hidup di kehidupan yang jauh dari kata dekat dengan panggilan Tuhan, very far gitu ya. Saya tahu itu dalam hati kecil saya. Jadi waktu dia ngomong you are Jonah, saya berasa bahwa itu saya banget gitu loh. Saya ditonjok. Di situ saya panik. Saya harus reaksi gimana? Karena kayak ini sebuah pengalaman yang saya nggak pernah alamin. Wah, saya sampai sekarang kalau ngalamin itu saya masih sampai merinding gitu loh. Saya tengok ke kiri, istrinya dari Pastor Simon cuman senyum sambil ngangguk-ngangguk. Di situ saya tahu, momen itu juga saya tahu, karena ini orang nggak kenal saya, nggak tahu saya siapa, saya tahu itu benar-benar Tuhan. Ditambah lagi dideskripsiin tuh sama dia. Tadinya Yunus aja udah bikin saya gemeter. Ditambahin sama dia, kamu itu Yunus, dan pekerjaan saya yang tadi nggak bagus itu, dia bilang pekerjaan kamu itu Tarsusnya kamu, dimana kamu lari dari Tuhan. Dia ngomong gitu. Lanjut dari situ dia ngomong panjang kali lebar masa lalu saya. Dia bisa jelasin bagaimana saya tuh ngerasa kesepian kalau malam. Gini ya, pekerjaan saya itu kan seorang bartender ya. Bartender itu kerjanya tuh ngobrol sama orang. Teman saya tuh banyak. Pekerjaan saya juga oke itu, bayarannya tuh cukup oke. Jadi uang saya ada, pekerjaan saya ada, teman-teman saya ada, sekolah nggak begitu beres lah ya. Tapi satu hal yang saya gak tahu, bahwa dia tuh bisa deskripsiin itu semuanya jelas. Dia ngomong panjang kali lebar. Di situ saya tahu itu Tuhan, dan saya nangis. Malam itu saya kontekan sama teman saya, ya si Bra ini, bro kita nggak jadi cabut, nggak bisa begini. Saya tutup telepon saya, tang. Dari hari itu sampai sekarang Tuhan ubahkan hati saya. Saya tuh waktu kecil, kalau ditanya cita-citanya apa, anak kecil lain tuh pasti jawabnya saya mau jadi polisi, saya mau jadi tentara. Kalau saya tidak, saya mau jadi orang kaya. Jadi saya suka banget kerja. Saya tuh kalau kerja, dulu shift saya itu Jumat sore jam 6 sore sampai Sabtu pagi jam 6 subuh. Sabtu subuh jam 6
Sabtu sore jam 6 sore sampai Minggu subuh jam 6, jam 9 saya masih bisa ke gereja. Jadi saya suka banget kerja. Tapi satu yang Tuhan ubahkan adalah waktu saya tahu tujuan Tuhan dalam hidup saya, yaitu Tuhan panggil saya ke Taichung waktu itu, saya lepaskan keinginan saya itu untuk the greed for money. Ketamakan untuk uang itu saya lepaskan. Dan saya taruh di kaki Tuhan. Dan saya tahu bahwa masa depan saya itu Tuhan yang percayakan. Ini sedikit background story. Jadi papa saya itu Pastor Salim, dia itu siapin kerjaan untuk saya di Indonesia, gitu ya. Saya menghargai bahwa dia menyiapkan pekerjaan itu untuk saya. Sekian tahun dia selalu ngomong bahwa apa yang papa lakukan ini suatu hari akan punya kamu. Apapun yang papa lakukan ini suatu hari akan punya kamu. Diulang-ulang begitu sampai satu titik di mana kita tuh punya deal, gitu ya. Deal bahwa setelah saya lulus S1, saya akan pulang ke Indonesia dan melanjutkan pekerjaan dia itu, gitu ya. Tapi waktu Tuhan panggil saya untuk Taichung, saya tahu nih, saya simpan dalam hati saya. Oke, saya tahu Tuhan panggil saya ke Taichung, tapi saya kan udah deal sama papa saya. Belum lagi papa saya juga ada shareholdernya, ada orang lain yang juga dia perlu lobby gitu ya kalau saya tiba-tiba nggak jadi, karena dia udah janji ke orang-orang bahwa saya akan bantu pekerjaan di sana, karena pekerjaan di papa saya itu melibatkan bahasa Mandarin yang banyak, gitu ya. Jadi kan saya udah di Taiwan, oke, dia bilang bahwa saya bisa bantu, gitu ya. Nah juga plus waktu itu di Taichung saya itu gak jelas gimana caranya saya bisa sambung kuliah di Taichung, karena waktu saya di Taipei saya kuliahnya itu ya kan bandel ya, jadi nilainya kurang bagus, gitu ya. IPK saya itu 2 bener, 2 doang, 2 gitu ya. Itu rata-rata nilainya itu sekitar 60, pas-pasan di KKM, gitu ya. Saya lulus tuh ya dengan berbagai cara, halal dan haram saya halalkan aja, yang penting saya bisa lulus, gitu ya. Jadi nilai saya nggak bagus, gitu ya. Pertama kali saya ke Taichung, saya tahu Tuhan panggil saya di situ. Ada anak muda yang juga haus akan Tuhan di situ. Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, tapi saya nggak tahu gimana caranya nih saya bisa tetap sambung di sini. Plus ada tekanan dari papa saya bahwa kamu harus pulang melanjutkan pekerjaan kita di Indonesia. Karena saya udah percaya bahwa saya berserah sama Tuhan aja. Ya udahlah Tuhan, kalau emang ini mau kamu, kan kamu udah kejar saya nih. Tuhan, engkau yang panggil saya lagi enak-enaknya lagi mau ulang tahun engkau panggil, ya udah. Berarti kalau Tuhan udah panggil, sisanya kasih Tuhan. Saya mah berserah aja udah. Jadi ya udah, itu yang saya lakukan. Benar-benar saya berserah. Benar-benar saya berserah. Sampai akhirnya saya itu kuliahnya 5 tahun. Jadi saya lebih 2 semester. Nah, lebih 2 semester ini itu pelajaran tersulit yang saya nggak bisa lewatin, gitu ya. Pelajaran tersulit yang saya nggak bisa lewatin. Semester pertama saya mau lulusin kuliah saya, itu ujian tengah semesternya saya cuma dapat 27. Wah, saya udah berusaha tuh. Saya berusaha untuk tidak nyontek. Saya berusaha untuk mengerjakan ujiannya dengan cara halal. Saya berusaha untuk tidak tengok kanan dan tengok kiri ataupun menggunakan HP. Dan hasil saya 27. Saya bilang sama Tuhan, ini kalau kuliah nggak beres, gue nggak bisa ke Taichung. Mau gimana ayo? Jadi saya doa sama Tuhan, Tuhan, saya percaya ini kuliah saya, jadi tanggung jawab Tuhan juga, karena Tuhan panggil saya ke Taichung. Saya berdoa sama Tuhan. Waktu saya ujian akhir, itu saya nggak tahu soalnya sama sekali. Jadi yang tadinya dosennya tuh ngejanjiin saya boleh ujian pakai bahasa Inggris, dia tiba-tiba kasih bahasa Mandarin. Nah, itu dia, cacing-cacing semua kan. Saya nggak kelihatan. Begini sama begini nggak ada bedanya, nggak kelihatan, nggak ngerti, gitu. Kelihatan sama nggak kelihatan tuh kertas saya sama-sama nggak bisa ngerti. Saya sama-sama nggak bisa baca. Udah Mandarin semua, jurusan saya IT by the way, jurusan saya IT. Jadi susah, gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini sebenarnya udah gemetar dikit nih Tuhan. Kayaknya nggak lulus nih. Dari bau-baunya ujian tengah 27, ujian akhir nih bau-baunya 0 nih. Nggak bisa. Bener-bener nggak bisa. Bener-bener nggak bisa. Sampai saya kasih itu kertas ke gurunya, itu saya isi asal-asalan. Yang pilihan ganda saya isi berdasarkan kancing baju saya. Yang isian saya isi berdasarkan hati nurani saya aja udah. Karena mau nyontek ke sebelah, orang sebelah tulisnya juga cacing-cacing. Udah nyontek mah nggak bisa, dikerjain juga nggak bisa, ya udah pasrah aja, kan urusan Tuhan. Jadi saya
balikin ujiannya ke gurunya. Terus saya berusaha pakai cara lain. Namanya manusia ya, dicoba dengan coba kekuatannya sendiri. Saya lobby dosennya. Pak dosen, saya orang internasional. Lu janji sama gue mau kasih gue bahasa Inggris. Tolong dong kasih bahasa Inggris. Kan dia udah janji sama Ai. Dosennya killer, dia ngomong begini. Gue gak mau tahu. You bisa nggak bisa, kelar nggak kelar itu ujian. Pokoknya saya udah kasih kamu ujian. Kalau kamu mau mohon nilai, kamu mohon nilai sama asdosnya. Tahu ya, asisten dosennya yang ngebantuin dosen untuk ngecekin ujian. Tapi dia ngomong begitu, itu udah 1 jam habis ujian. Dan itu sudah akhir semester, dimana kalau saya nggak ketemu itu asdos hari itu, udah saya nggak bisa ketemu lagi sama asdosnya. Saya nggak bisa kontak dia, nggak tahu juga namanya siapa. Kan namanya cacing-cacing. Jadi saya nggak tahu. Buntu gitu ya, namanya Mandarin, full Mandarin saya juga nggak tahu. Itu udah akhir semester, kalau nggak hari itu saya nggak bisa ketemu dia. Dan kalau saya nggak nego nilainya hari itu, ya udah saya nggak lulus. Kalau nggak lulus berarti saya harus ulang lagi 1 tahun lagi, which is saya harus stay di Taipei dan saya nggak bisa full time di Taichung, gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini tetap tanggung jawab lu. Lantai 11 tuh, lantai 11 di gedung kuliah saya. Lantai 11, Tuhan ini tetap tanggung jawabnya Tuhan. Ya saya di sini Tuhan bantu untuk kasih saya ide saya harus gimana. Tiba-tiba aja waktu saya lagi turun lift, ting aha. Nah, dari Tuhan tuh. Dari Tuhan tuh. Tuhan ngomong, turun ke bawah, coba lihat asdosnya masih ada nggak di ruangan ujiannya. Di pikiran saya, yang saya pikir waktu itu normal dan sehat dan logis, saya pikir nggak mungkin, udah 1 jam lewat ujian, ini orang pasti pulang dong, udah kelar dong kerjaannya. Biasanya di Taiwan itu orangnya very on time ya, on time banget. Meeting jam 10 kurang 10 dia udah di tempat. Meeting jam 11 selesai, lu selesai ngomong nggak selesai ngomong dia cabut. Jadi asdos saya itu di benak saya, wah udah nggak mungkin nih orang ada di sini. Not logical. Gitu ya. Ini orang biasanya on time pulang punya udah pasti dia tenggo. Jam 11 kita selesai ujian udah pasti dia pulang. Tapi itu tidak terjadi hari itu. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Saya turun ke bawah dan ternyata benar apa yang kata hati saya ngomong. Saya percaya itu Roh Kudus. Ada asdosnya di situ. Duduk, ngecek soal juga kagak, ngajar juga kagak, nggak ngapa-ngapain, scrolling HP. Jadi dia scrolling HP, main HP di bawah. Saya langsung ajak ngomong dia. Saya bilang, saya ngemis lagi ya, saya international student, saya nggak bisa bahasa Mandarin dan lain sebagainya, lalalala. Tebak dia ngomong apa? Oke, saya akan chat kamu di MS Team, saya kabarin kamu hari Sabtu. Jadi dia mau teks saya, dia mau kirim pesan ke saya. Nanti keputusannya hari Sabtu. Gitu ya, itu hari Rabu waktu itu. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lewat begitu aja tanpa saya sadar. Dan juga waktu itu saya benar-benar ya udah plong aja, ini mah udah tanggung jawabnya Tuhan, saya percaya aja Tuhan yang bisa selesaiin. Benar-benar begitu, nggak tahu kenapa dalam hati saya ada ketenangan aja gitu. Saya tahu Tuhan yang tanggung jawab, saya tahu Tuhan panggil saya ke Taichung, itu pasti. Jadi kalau Tuhan pasti panggil saya ke Taichung, ini tanggung jawab Tuhan. Benar-benar saya sepasrah itu dan nggak tahu kenapa ada rasa damai sejahtera aja dan tenang aja. Sabtu datang, tiba-tiba dia ngomong, dosennya ngomong, chat ke saya, ting. Dan waktu itu saya sebenarnya saking tenangnya ya, saya lupa gitu loh, kalau sebenarnya itu deadline hari Sabtu. Saya lupa, saya nggak follow up dia juga. Dia yang teks saya, ting. Kamu boleh ujian ulang pakai bahasa Inggris, soalnya sama. Wah udah, saya cari dong soal saya yang bahasa Mandarin. Saya translate ke bahasa Inggris, saya datang ujian, lulus. Itu contoh kecil. Saya serius sama saudara, itu contoh kecil. Karena apa? Karena semester depannya, yaitu 3 bulan yang lalu, Tuhan lakukan hal yang sama. Di semester selanjutnya, ini saya bukan ngomongin kalau kita kuliah santai-santai dan sembarangan aja ya, nggak begitu ya Bapak Ibu ya, bukan gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan begitu. Nah ini benar-benar susah. Ini benar-benar susah. Di semester selanjutnya, Tuhan lakukan hal yang sama. Dan kali itu, karena saya waktu semester pertama itu benar-benar menaruh iman saya sama Tuhan. Di semester kedua ini, saya naruh iman sama Tuhan tuh kayak, ya udah, saya tahu aja udah pasti Tuhan yang tanggung jawab. Udah nggak ada getar-getarnya lagi. Saya pasti Tuhan yang tanggung jawab. Ini lebih parah. Saya ujian tengah semesternya 0. Keluar 0. Bener-bener 0. Tapi nggak tahu kenapa hal yang sama ada rasa tenang dalam hati saya. Saya tahu aja pasti lulus.
Yang ini lebih kompleks lagi. Yang ini bahkan saya nggak ngomong sama dosennya, saya nggak ngomong sama asdosnya, Tuhan yang lulusin. Sekali lagi ini bukan ajakan untuk sembarangan kuliah, Bapak Ibu dan saudara-saudara ya. Tapi Tuhan yang lulusin, gitu loh. Papa saya itu lebih khawatir daripada saya. Dia selalu tanya, kamu udah lobby dosennya belum? Kamu udah tanya dosennya belum? Lain dan sebagainya macam. Saya bilang sama papa saya, tenang aja, pasti Tuhan yang lulusin karena dia udah lakukan itu sebelumnya. Papa saya bilang, saya tahu kamu berubah dan bertobat, tapi nggak begitu juga. Saya bilang, saya percaya Tuhan yang akan lulusin. Tenang aja. Sampai hari dimana saya harusnya pengumuman nilai, saya bahkan nggak buka itu nilai. Teman saya telepon. Kenapa? Karena dia nggak lulus. Padahal nilai ujian tengah semester dia 40. Coba, siapa yang bisa kasih sama saya kalau itu bukan Tuhan? Jadi pengalaman demi pengalaman itu yang mengubahkan dan membangun iman saya, mengizinkan saya untuk bertumbuh dalam Tuhan tuh secara secara cepat. Gitu. Karena saya pegang teguh apa yang Tuhan sudah janjikan, saya pegang teguh apa yang Tuhan sudah lakukan, dan saya percaya di masa yang akan datang Tuhan akan lakukan yang lebih besar. Flashback lagi, tadi saya kerja, saya udah lulus kuliah sekarang. Papa saya ini kan susah untuk dinego ya, karena pekerjaan sudah ada. Dan IPK saya cuma 2, mau masuk kuliah pun waktu itu saya bingung. Mau ngomong ke papa mau S2, papa juga pesimis. Nggak mungkin bisa S2, IPK kamu terlalu kecil. Kamu pulang aja ke Indonesia, karena kamu yakin nggak Tuhan panggil kamu ke Taichung? Saya bilang yakin. So habis saya bilang yakin, saya coba negosiasi sama mama. Ya anak cowok ya, lebih dekat sama mamanya ya. Nego pasti sama nyokapnya dong, sama mamanya. Mami, pokoknya saya percaya Tuhan yang panggil. Saya percaya juga saya udah ngalamin begini dan begitu dan begini dan begitu. Mama saya cuma bilang, ya udah kita coba apply. Kalau dapat beasiswa itu dari Tuhan. Kalau nggak dapat beasiswa itu bukan dari Tuhan. Kenapa begitu? Karena kalau dapat beasiswa kan berarti ekstrim banget gitu ya. Ekstrim banget kan, nggak mungkin ya dapat beasiswa dong. IPK kecil, nilai kecil, dapat beasiswa nggak mungkin dong. Jadi kalau sampai dapat beasiswa ekstrim banget, udah pasti Tuhan. Kalau nggak dapat ya sudah, berarti bukan rencana Tuhan. Mami saya ngomong begitu. Pastor sharing ngomong begitu. Saya waktu mau iyain itu, saya tuh jujur terus terang saya agak sedikit gemetar. Tapi saya tahu balik lagi Tuhan sudah lakukan yang sebelumnya 2 kali. Jadi saya tahu yang ini udah pasti tanggung jawabnya Tuhan. Kan dia juga yang panggil ke Taichung. Nggak mungkin dia panggil saya ke Taichung terus sekarang nggak jadi tiba-tiba di tengah jalan, nggak mungkin. Tuhan kita Allah yang setia. Saya pegang itu janjinya Tuhan. Oke. Saya bilang sama mama saya, oke. Kita coba apply. Rencananya mau apply 3 universitas untuk beasiswa. Tapi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya cuma apply 1, supaya saya tahu kalau itu benar-benar dapat, itu benar-benar dari Tuhan. Dan saya apply ke universitas swasta top nomor 1 di Taichung. Saya coba nih. Mama saya, papa saya itu go with the flow. Jadi kalau dapat ya dapat, tahu itu dari Tuhan. Kalau nggak dapat ya udah. Tapi dalam hati saya ngomong juga sama Gilbert, sama Philip. Saya tahu saya pasti dapat. Kenapa? Karena Tuhan yang tanggung jawab. Karena Tuhan yang pegang kendali. Dia let Jesus take the wheel lah, gitu loh. I'll just follow. Kalau memang ini rencana Tuhan dari awal, Tuhan kasih saya lulus 2 kali, ya udah, ini pasti udah Tuhan yang kasih. Walaupun sebenarnya kalau saya doa ada nangis-nangisnya juga. Ada juga nangis-nangisnya. Saya nggak sesuper itulah. Masih ada juga nangis-nangisnya. Masih manusia kan. Masih ada juga nangis-nangisnya. Aduh Tuhan, ini IPK saya kalau hitung-hitung cuma 1,8 sekian. Mau dapat universitas yang terbaik di Taichung, IPK-nya 2, beasiswa lagi, nggak mungkin. Tapi udah, saya percaya aja sama Tuhan. Tebak apa? 2 bulan kemudian, yaitu bulan lalu, saya diterima dengan beasiswa full. All for His glory. Okay, all for His glory. So I know, saya tahu dari titik itu dan mujizat apapun yang dari mujizat yang saya alami, saya tahu bahwa Tuhan tuh mau bergerak dan mau bawa saya tuh di Taichung. Gitu ya, di Taichung. Nah, awal saya di Taichung itu tidak mudah. Kenapa? Karena awalnya di Taichung kita itu coba jangkau beberapa anak SMK.
Dan penjangkauan kita terhadap anak SMK itu berjalan kurang mulus. Karena mereka harus kerja, dan kerja itu wah benar-benar banyak banget. Dari Senin sampai Minggu mereka full kerja. Jadi waktu awal saya ke Taichung, itu semua kelihatannya kayak apa ya, ini beneran gak sih Tuhan yang panggil, ini beneran gak sih Tuhan yang panggil. Tapi saya benar-benar pegang teguh sama apa yang Tuhan janjikan sebelumnya. Nah, itu yang saya mau share hari ini, bahwa waktu iman kita tuh seakan-akan lemah, dan kemenangan itu seakan-akan jauh dari kita, gitu ya. Jadi hal pertama yang saya make sure tidak ada di hati saya adalah saya make sure bahwa setiap rintangan yang saya alami, saya nggak salah-salahin Tuhan. Oke? Jadi waktu saya pertama kali ke Taichung, saya make sure apapun rintangan yang saya alami, apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, saya make sure saya nggak salahin Tuhan. Walaupun saya tahu my faith kondisinya lagi not so okay. Walaupun saya tahu iman saya kondisinya lagi kurang begitu oke. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya recognize my enemy. Saya harus tahu dulu bahwa ini iblis yang kita perangi, bahwa ini kuasa jahat yang kita perangi, bahwa kalau apapun yang kita alamin yang kurang sesuai sama apa yang kita mau, saya nggak blame God. Saya nggak menuduh Tuhan. Saya nggak menuduh Tuhan. 2 Corinthians 4 verse 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Itu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. So I made sure, saya pastikan bahwa waktu saya jalan di Taichung, waktu saya jalan melakukan misi yang Tuhan taruh dalam hati saya pastikan bahwa my mind, pikiran saya dan hati saya gak clouded, tidak terhalang oleh ilah-ilah, oleh pikiran yang ditanamkan oleh ilah-ilah zaman ini. Saya kasih contoh kecil aja ya. Kita tuh lihat HP, ini kalau saya scroll, screen time saya itu sehari itu kira-kira 4 jam. Jadi kira-kira 4 jam sehari kita tuh lihat HP kita. Ini contoh ilah zaman ini ya, ilah zaman ini. Itu HP kita, oke? Kita scroll, apa yang kita lihat di HP kita, apa yang kita konsumsi dari internet, itu secara nggak sadar mempengaruhi alam bawah sadar kita. Saya kasih contoh aja ya, yang paling simple zaman ini ya. Bapak ibu saudara tahu LGBTQ? Tahu? Cowok suka cowok, cewek suka cewek. Itu di Taiwan sangat umum. Dan nilai yang mereka pakai dan propaganda yang mereka pakai di dalam sosial media adalah kasih. Kasih itu segala-galanya. Kalau saya mengasihi Gilbert, kenapa saya nggak bisa sama Gilbert? Kan saya mengasihi dia. Yang terbesar kan adalah kasih. Itu yang mereka coba tanamkan. Itu kalau kita nonton setiap hari, coba aja sebulan begitu. Lama-lama kita jadi bener juga ya. Yang terbesar kan adalah kasih. Kalau kasih yang terbesar, kenapa saya nggak boleh sama dia? Nah, that is what happens. Itu yang terjadi waktu kita menaruh apa yang kita konsumsi dari internet, yaitu ilah-ilah zaman ini, di atas kebenaran firman Tuhan. So make sure we know who we are fighting. Saya balik lagi ke poin saya. So make sure we know who we are fighting. Make sure kita tahu siapa yang kita perangin. Saya suka banget ada satu quote dari satu orang. Namanya itu Charles Kettering. Dia itu yang menemukan Chevrolet, Cadillac. Dia juga yang punya mereknya Wuling, gitu ya. Dia ngomong bahwa waktu kita udah mengetahui masalahnya, kita mengerti masalahnya, bisa mengidentifikasi masalahnya, itu kita udah menyelesaikan 50% dari masalahnya. Dan saya percaya prinsip yang sama yang Tuhan ajarkan ke kita, waktu kita mengenal siapa musuh kita, itu sebenarnya kita udah tahu cara ngadepinnya. Kenapa? Karena Tuhan udah kasih kita kuasa di bumi dan di surga untuk mengikat semua roh jahat yang ada di sini. So it's very simple, sangat simple, gitu ya. So waktu aku mengerti, kita harus recognize enemy kita, kita harus mengetahui siapa lawan kita sebelum kita berperang. Itu mengubah pola pikir saya. Kenapa begitu? Karena kadang kita ini masih manusia ya. Karena kadang waktu kita selesai pelayanan pulang ke rumah, kadang tuh ada pikiran yang masuk ke dalam pikiran saya, ini benar-benar Tuhan yang mau nggak sih saya di sini? Yes. Alkitab ngomong iblis itu tugasnya itu membunuh dan membinasa dan mencuri. So he will try. Dia akan coba masuk ke pikiran kita. Benar nggak sih Tuhan yang mau lo di Taichung? Benar gak sih Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kamu? Benar gak sih Tuhan yang sediakan? Masa sih? Kalau iya mana? Itu iblis, men. Itu iblis, saudara-saudari. Itu iblis.
Jadi waktu saya tahu siapa yang saya perangin, itu memudahkan saya untuk berperang dengan pikiran yang jernih. Gitu ya, itu memudahkan kita untuk berperang dengan jernih. Alkitab katakan apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. So jelas peperangan kita, Tuhan katakan, bukan melawan apa yang kita bisa lihat. Bukan lawan yang fisikal begini. No. That is the outcome. Itu adalah hasil dari apa yang terjadi dalam spiritual realm. Gini ya Bapak Ibu, saya itu kan orangnya logis. Kalau saya berdiri pada suatu kebenaran, saya akan pegang kebenaran itu. Dan saya percaya, waktu Tuhan nyatakan sama saya bahwa Dia itu nyata. Kalau Tuhan itu nyata, maka surga itu nyata. Kalau surga itu nyata, maka neraka itu nyata. Kalau neraka nyata, maka seluruh alam supernatural itu nyata. Yes. Kalau seluruh alam supernatural itu nyata, maka penghulu-penghulu di udara dan penguasa-penguasa di udara itu nyata. Yes. Dan pada kebenaran itulah saya berdiri. So then I know, maka dari itu saya tahu bahwa waktu Tuhan kasih saya ayat ini, yaitu kita berperang tuh bukan melawan darah dan daging. Saya recognize, saya tahu apa nih yang saya perangin di Taichung. Apa nih yang saya perangin dalam pelayanan saya. Apa ini yang sedang saya hadapin. Roh kebencian, roh amarah, roh self pity, dan lain sebagainya, roh perzinahan, dan lain sebagainya. Itu yang benar-benar my enemy. Bukan yang saya apa di lapangan, oh saya mau udah janjian, mau follow up orangnya nggak datang dan sebagainya. Orangnya yang salah. No. The spirit behind it is the enemy. Roh di baliknya itu musuhnya. It's not the person, bukan orangnya. The spirit behind it is the enemy. Saya move ke poin kedua, yaitu saya berdiri, stand strong in the Lord, berdiri kuat di dalam Tuhan. Nah ini saya yang katakan tadi ya, bahwa waktu kita lagi nggak bisa berdiri dengan apa ya, dengan kekuatan kita sendiri, waktu kita lagi nggak yakin gitu ya, ini benar-benar dari Tuhan atau enggak, we wrap ourselves dengan janjinya Tuhan. Kita membungkus diri kita dengan janjinya Tuhan. Jadi seringkali kalau saya lagi saat teduh dan saya berdoa di rumah saya, seringkali ya doubt itu datang, iblis itu datang dan coba mengganggu pikiran saya. Benar nggak sih ini yang kamu doain? Kok nggak terjadi? Kok nggak langsung Tuhan kabulin? Katanya Tuhan kamu hebat dan lain sebagainya. Saya tetap stand strong. Saya nggak biarin itu mengganggu saya. Kenapa? Karena saya tahu He's done it. Dia udah lakukan itu sebelumnya. Dia akan lakukan itu lagi. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang hidup. Itu yang saya pegang. Saya pegang janjinya Tuhan. Oke, janjinya Tuhan adalah Tuhan sudah memberikan kita kuasa di bumi dan di surga untuk menginjak ular dan kalajengking dan lain sebagainya. Saya pegang. Tuhan yang akan sediakan, Matius 6. God will provide for me. Tuhan akan menyediakan untuk saya semuanya. Tuhan udah kasih saya lulus kuliah, itu termasuk menyediakan. Tuhan akan menyediakan yang lain, pekerjaan, rumah dan lain sebagainya. Tuhan akan sediakan. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini saya yang tadi ngomong ya, bahwa waktu kita, saudara-saudara, berdiri dalam Tuhan, nggak bisa percaya sama Tuhan setengah-setengah. Oh saya percaya ada Tuhan, tapi saya nggak percaya Tuhan sepowerful itu. Nggak bisa. Oh saya percaya ada Tuhan, tapi saya nggak percaya Tuhan bisa menangin papa saya. Nggak bisa gitu. Nggak bisa setengah-setengah begitu. Oh saya percaya Tuhan ada, tapi kayaknya masalah kuliah saya ini harus saya yang ini deh, saya nggak bisa mengandalkan Tuhan. Ini kan kuliah, nggak bisa gitu, nggak bisa begitu. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. So when we believe, waktu kita percaya bahwa Tuhan itu nyata, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu juga nyata and real. Yes. This is very powerful. Ini sangat-sangat powerful ya. Waktu kita ngerti prinsip ini, kita tuh sama Tuhan, lihat Tuhan tuh nggak goyang-goyang, nggak sebentar-sebentar. Aduh, kayaknya bisa nih Tuhan. Aduh, kayak ini nggak bisa deh Tuhan. No.
Waktu kita ngerti ayat ini jadi rema buat saya. Waktu kita ngerti ayat ini dan kita benar-benar pegang teguh ayat ini, saya tahu Tuhan akan lakukan, Dia akan genapi, Dia akan selesaiin. Amin. Amin. That's all that I need to know. Kalau Dia udah janjikan, Dia akan berikan saya. That's all I need to know. Everything else doesn't matter. Aduh, saya nggak mampu. Aduh, saya nggak cukup. Dan lain sebagainya. That doesn't matter. Karena apa? Berdiri dalam kekuatan kuasanya. Ya udah. Jadi ikut Tuhan itu sebenarnya simple. Cuma yang bikin ribet tuh kitanya. Aduh, Tuhan nggak yakin. Aduh, Tuhan begini dan begitu. Aduh, Tuhan kayaknya nggak mustahil. Teman saya udah coba nggak bisa. Teman gereja saya udah coba nggak bisa. Pendeta saya aja nggak bisa. Masa saya coba? No. Berdiri dalam kekuatan kuasanya. Ada satu ayat juga yang saya suka dan saya sengaja taruh di poin ini. Which is, saya itu boleh kelihatan orangnya tuh outgoing, saya tuh boleh kelihatan orang yang bergaul dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada sisi diri saya yang dimana tuh saya kadang questioning, bertanya-tanya, sebenarnya saya tuh cukup gak sih? Am I enough? Saya masih punya banyak kelemahan dan saya masih banyak buat salah dan lain sebagainya. Itu kadang pikiran tuh menyerang saya. Dan satu ayat yang saya suka banget dan jadi rema saya, itu saya taruh di sini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi simple banget. Waktu saya lagi ngerasa saya down, saya ngerasa saya nggak bisa, saya percaya bahwa dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan itu justru go kaboom. Saya kasih contoh sama saudara-saudara. Saya itu mengadakan beberapa event di Taipei. Jadi ada event musik, ada event macam-macam, event anak muda saya ngadakan di Taipei, gitu ya. Tapi entah kenapa, ini contoh yang paling terbaru paling update ya. Jadi waktu event-event itu saya harus bicara di depan banyak orang dan saya itu nggak masalah, bisa aja gitu loh, nggak ada masalah, gitu ya. Tapi waktu Pastor Stefanus ngomong ke saya, David, hari Minggu kamu bantu share di Serang, yang mana saya sebenarnya bukan tahu dari beliau duluan, saya tahu dari Ko Insan duluan. Hati saya itu gemeter. Gini ya, itu saya kasih analogi, saya kasih sampel, saya kasih contoh. Saya sebagai anaknya Pastor Salim dan Pastor Shirley, kalau saya pulang ke rumah, itu saya jadi anaknya mereka. Kalau saya jadi anaknya mereka tahu segala kelemahan saya dan mereka tahu saya siapa dari kecil sampai besar. Jadi kayak tadi saya ngomong, "Pak, enggak, Tuhan yang cukupkan, saya pasti lulus." Papa saya ya karena dia tahu saya orangnya juga cukup ceroboh dan lain sebagainya, dia akan ngomong, "Enggak, pastiin dulu, nggak bisa kayak gitu. Saya tahu kamu bertobat, tapi nggak begitu juga." Itu kenapa bisa terjadi begitu? Karena dia tahu saya dari kecil. Sama halnya ketika saya kembali ke Serang, gitu ya. Dalam hati kecil saya, banyak di sini ada guru sekolah minggu saya, ada guru saya, ini om saya juga di sini, sama tante saya gemeter dikit. Tapi karena saya sering renungkan dan saya sering perkatakan, ada di poin selanjutnya, ayat ini, waktu saya ngerasa saya, kok kayaknya I cannot ya, kok kayaknya aku nggak bisa dan lain sebagainya, this verse comes up, ini muncul, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yes, amen. Ya sudah, let's go, om bisa, oke gas. Oke gas om, bisa. Udah, ayo om, mau topik apa om? Ayo, bisa om, let's go. Kenapa bisa gitu? Karena saya pegang teguh sama firman Tuhan. Karena saya percaya kalau Tuhan itu nyata, balik lagi ya, kalau Tuhan itu nyata, surga dan neraka itu nyata, maka Alkitab itu juga nyata. Karena Yohanes 1 ayat 1 ngomong, firman itu adalah Allah. So saya percaya ya firman Tuhan ya dan amin. Itu aja yang saya perlu pegang. So kalau Tuhan ngomong ini, dalam kelemahan mula kuasaku sempurna, ya saya percaya kalau saya ini punya kelemahan, saya di sini bicara di mimbar, Tuhan yang sempurnakan. Kan saya sharing, saya khotbah dan lain sebagainya. Itu kan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Therefore, jadi waktu saya bicara, saya percaya kuasa Tuhan yang akan turun. Ya dan amin, firman Tuhan.
Dan itu bisa terjadi karena poin saya yang selanjutnya. Speak the word and walk in the light of the world. Jadi saya sengaja, karena saya tahu saya orangnya cukup bagus memorinya, saya cukup bagus dalam menghafal. Dan saya tahu bahwa firman Tuhan ini kalau saya nggak hafalin, saya orangnya juga gampang lewat aja gitu loh. Jadi kalau saya baca dan ada rema, kalau saya nggak renungin dan saya nggak hafalin, besok ya udah begitu aja udah gitu loh. Tapi satu hal yang saya tahu, waktu saya mengerti prinsip ini, dan saya alamin sendiri dan saya lakukan, waktu saya menghafal firman Tuhan, waktu saya mengerti dan merenungkan firman Tuhan, when I need it, waktu saya membutuhkan itu, firman Tuhan itu menjadi hidup. Dan firman Tuhan itu yang menerangi jalan saya nggak tahu nih mau kemana, saya buntu dan lain sebagainya. Kayak tadi judul khotbah saya ngomong, when faith seems weak, waktu iman saya lagi terasa lemah, saya jadi bisa berdiri di atas firman Tuhan. Kenapa? Karena saya menghafal dan merenungkan firman Tuhan. So when times, jadi waktu-waktu kayak tadi, misalkan Om Chef kabarin bahwa saya akan sharing di Serang, saya ngerasa saya nggak bisa dan sebagainya, saya bingung, firman Tuhan yang nongol, bukan pikiran-pikiran duniawi, bukan emang kamu nggak bisa, kamu mah siapa, dan lain sebagainya, kamu masa lalunya begini begitu. No, firman Tuhan yang muncul. But that can only happen when we meditate and we understand the word of God. Itu cuma bisa terjadi waktu kita merenungkan dan mengerti firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa saya taruh ini di poin nomor 3. Bukan berarti poin lain nggak penting ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, ini saya alami sendiri juga. Dari kecil, seperti yang saya ngomong, saya dicekokin firman Tuhan. Bukan cekokin lah ya bahasanya, tapi saya sadar dan saya nggak sadar, saya terus diberi firman Tuhan. Saya terus diberi ayat-ayat firman Tuhan, gitu ya. Tapi tanpa saya sadar sendiri, dan itu terjadi sendiri, waktu saya lagi terpuruk dan saya nggak mengerti dan saya nggak meditate dan saya nggak merenungkan firman Tuhan dan saya nggak mengerti, waktu saya lagi terpuruk, entah kenapa kok jadinya apa yang diajarkan di sekolah minggu, di sekolah, knowledge yang saya tahu itu bukannya jadi penolong tapi malah jadi hurtful ke saya. Karena saya pikir ini nggak mungkin, karena saya nggak rasain kan, karena ini nggak mungkin dan lain sebagainya. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. You're lying to yourself. So therefore, meditating, merenungkan dan mengerti firman Tuhan, it's very crucial. Kenapa? Karena as Christians, karena sebagai orang Kristen, kita perlu berdiri di atas fondasi yang benar. Kita perlu berdiri di atas firman Tuhan. Karena kalau bukan firman Tuhan, prinsipnya pasti goyang. Ya. Yes. Amin. Kita hidup di Serang. Saya kurang tahu culture Serang, tapi culture Taiwan itu bebas sekali. Di Taiwan, saya belum menikah dengan satu perempuan, saya boleh tinggal bareng aja, nggak ada masalah, nggak ada batasan. Itu standarnya dunia, bisa goyang kapan aja. Dulu kan nggak begitu ya. Mungkin 50 tahun yang lalu, 30-50 tahun yang lalu, di zamannya om tante semuanya di sini nggak begitu ya, nggak normal. Kalau saya dengar dari papa saya mah, kalau ngapel di atas jam 10 aja itu orang udah curiga, gitu ya. Tapi di zaman sekarang di Taipei, it's very common, sangat umum. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang yang ke Taipei kuliah nggak punya prinsip dan dasar firman Tuhan itu. Sampai sana, walaupun orang Kristen tetap bisa begitu. That can happen too in Christians. Kenapa? Karena mereka tidak menjadi pelaku firman. Jadi agamawi gitu ya. Kristen, oke Kristen, KTP saya Kristen. Di paspor Kristen. Di identitas saya semuanya saya ngomong saya Kristen. Tapi sampai sana ya jadi sama aja kayak orang dunia. Itu menipu diri sendiri dan juga menipu orang lain. Ya. My next point is my heaviest point. Jadi poin selanjutnya adalah poin yang terberat untuk saya, gitu ya. Karena waktu saya alamin ini, saya harus menyerahkan semua yang Tuhan mau saya serahkan.
in order for Him to work in me. Supaya Tuhan bisa bekerja dalam saya. Saya serahkan semua yang saya bisa serahkan. Remove faith blockers. Jadi faith blockers itu apa sih? Apa sih yang bisa menghalangi iman? Gini ya, Tuhan itu mau bekerja dalam diri saya. Tuhan tuh mau bekerja dalam diri saudara. Semua yang ada di sini. Tapi kadang, seperti saya ngomong tadi, yang menghalangi itu bukan Tuhannya, tapi kitanya. Yes. Tuhan mau bekerja dalam saya. Tuhan suruh saya nggak pacaran dulu. Saya pacaran. Itu namanya faith blockers. Yes. Kenapa? When you do it, you cannot see what God wants to do in your life clearly. Yes. Amen. You become clouded with what you want. Saya ulang ya. Waktu kita mengizinkan itu terjadi, kita nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan secara jelas. Karena kita dibutakan oleh keinginan kita sendiri. Yes. Amen. Saya suka banget satu quote dari satu hamba Tuhan. Dia ngomong, jiwa kita sakit karena kita simpan sesuatu yang Tuhan suruh kita buang. Itu very simple ya, cuma satu kalimat ya. Tapi kalau kita ngerti, masing-masing dari kita di sini pasti tahu apa yang Tuhan suruh kita buang. Pasti kita tahu. Entah itu our greed for money, entah itu ketamakan kita untuk uang, entah itu mungkin partner kita, pasangan kita, bukan yang suami istri ya, yang pacaran maksudnya. Ini kan saya masih muda ya. Pasangan kita dan lain sebagainya. Mungkin pekerjaan kita, mungkin aja bisa aja. Tuhan kita suruh kita lepaskan. That is faith blockers. Faith blockers apalagi sih? Kepahitan. Saya mau bertumbuh tapi otoritas saya kok ngeselin banget ya. Oh, that can happen. Sangat umum terjadi. Saya mau bertumbuh, tapi kalau dia yang khotbah mah saya nggak mau dengar. Nyebelin orangnya. Yang dia khotbahin apa, hidupnya kayak gimana? Faith blockers. Kedengkian. Next slide. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Semua beban dan dosa yang merintangi. Jadi memang itu merintangi ya, bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. And let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. Cling so closely itu artinya menempel pada diri kita. Itu udah bukan lagi merintangan, tapi itu membebani kita. Bener-bener kita jalan tuh kayak bawa gerek-gerek. Gini ya, saya kalau mau lari 100 meter balapan sama Koinsan, tapi saya sambil gerek mimbar. Yang menang siapa? Koinsan. Jelas mengenai Koinsan. Mau lawan anak kecil juga, kalau saya sambil gerek mimbar, anak kecil yang menang. Kenapa? Karena saya bawa beban. That is what happened. Waktu kita sebagai orang Kristen, kita mengizinkan dosa, kita mengizinkan kompromi, kita mengizinkan kepahitan, kedengkian, dan lain sebagainya untuk menutup pikiran kita, untuk menutup hati kita, supaya Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Wah, ini saya bergumul berat sekali. Karena banyak hal yang Tuhan suruh saya untuk serahkan. Gini ya, mungkin beberapa hal buat Koinsan mudah. Beberapa hal buat saya tuh berat sekali. Beberapa hal buat Koinsan tuh berat sekali. Buat beberapa hal buat kita mudah. So let us not judge other people. Ini satu poin juga. So let us not judge other people. Jadi kita jangan menghakimi orang lain. Gitu doang, kenapa sih dia nggak bisa lepasin? Gitu doang, kenapa sih saya nggak bisa lepasin? Dan lain sebagainya. Karena sometimes ya, ini intermezzo sedikit ya, ini keluar dari topik sedikit. Karena kadang kita sebagai orang itu mudah sekali untuk menghakimi, especially orang di atas kita, especially pemimpin kita. Waktu pemimpin kita buat salah dan lain sebagainya, it's very easy for kita untuk judge. Gitu doang. Gue dari dulu juga orang begini dan begitu, tapi gue gak ngelakuin itu. Masa dia udah Tuhan kasih pangkat dan lain sebagainya, kok dia bisa kayak gitu? It's very easy for us to judge. Padahal beban kita dan beban dia itu nggak sama. Gini ya, logika lagi ya. Kalau Tuhan ciptain kita semua unik dan kita semua spesial, nggak ada David lain di dunia, nggak ada Om Irwanto lain di dunia, nggak ada Om Irfan lain di dunia. Berarti kelemahan saya Om Irfan dan Om Irwanto pasti beda. Pergumulan saya Om Irfan dan Om Irwanto pasti beda. Apa yang Tuhan suruh saya lepaskan dan apa yang Tuhan suruh Om Irwanto lepaskan pasti beda. Jelas beda. Kan kita diciptakan
diciptakan unik dan spesial. Itu good side-nya ya. Itu bright side-nya. Wah, kita unik dan spesial. Tapi kadang kita juga lupa bahwa kita semua diciptakan unik dan spesial juga kelemahannya. So we cannot judge other people. Nggak bisa dengan cepat langsung menghakimi, especially otoritas ya. It's very very easy for us untuk menghakimi otoritas. Aduh, saya dalam suatu kepanitiaan, misalkan saya Natal, oh ini ketua panitia saya siapa? Sangat mudah untuk kita just lihat dan wah ini nggak benar, ini jelek dan lain sebagainya. Very easy. Sangat gampang gitu ya. Saya balik lagi ke topik saya, yaitu faith blockers. Nah, faith blockers ini seperti yang tadi saya ngomong, bahwa jiwa kita itu sakit karena Tuhan suruh kita lepaskan apa yang kita sayang, apa yang kita peduli, apa yang menurut kita berharga. Kenapa sih waktu Tuhan mau kerja dalam hidup kita itu nggak bisa? Dan kita bisa balik lagi ke poin 1, yaitu kita pikir bahwa Tuhan yang seolah-olah nggak mau kerja dalam hidup kita. Balik lagi salahin Tuhan, padahal kan udah jelas. Tadi saya bilang di poin 1 musuhnya bukan Tuhan, tapi kesalahan Tuhan. Kenapa sih waktu saya mau menginjil kok kayaknya buntu, alias banyak. Ini Tuhan. Padahal our faith blockers yang Tuhan suruh kita lepasin, lu nggak mau lepasin, ngotot lagi sama Tuhan. Ini kan dari Tuhan, kan pekerjaan saya dari Tuhan. Masa Tuhan suruh saya lepasin? Anaknya Abraham juga Tuhan yang kasih. Ya. Kecewa, capek, dan sedih itu manusiawi. Oke? Ini poin yang saya suka gitu ya. Kecewa, capek, dan sedih itu manusiawi. Saya bisa main musik sama Kak Ezra. Nah, saya kecewa sama dia. Hari ini temponya kecepetan, nggak bisa ngerti hadirat Tuhan. Tuhan maunya, hadirat Tuhan di sini lagi kuat. Kita harusnya mainnya pelan-pelan. Kok dia kenceng, volumenya kenceng lagi. Saya bisa kecewa. Saya mungkin bisa juga marah. Tapi seringkali kita izinkan kecewa, marah, dan sedih itu kita letakkan di atas kebenaran firman Tuhan. Ke bawah-bawah jadi yang kemana-mana. Balik lagi, jadinya wah ini orang kok udah main di mimbar masih aja sih kayak gitu. Wah dan sebagainya, bisa dan ngerembet ke kanan ke kiri. Kalau hati udah nggak benar tuh semua juga jadi nggak benar. Ya, kita taruh itu di atas kebenaran firman Tuhan. Padahal Tuhan ngomong menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan kita bilang rintangannya itu dari Tuhan. No, doesn't work like that. Next slide. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdosa melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi mulai dari hati. Faith blockers itu adanya di hati, bukan di orang lain ya, di hati. Dan Tuhan ngomong apa? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dari situ dulu mulainya. Hati saya nggak beres dulu. Tiba-tiba jadi ada segala macam perbuatan jahat. You nggak sadar, you lakuin begitu. Saudara-saudara nggak sadar, bapak ibu nggak sadar bahwa kita tiba-tiba, oh kok saya bisa jadi begini, kok saya bisa lakukan ini dan sebagainya. Tiba-tiba aja, oh kok saya bisa gini ya, kok saya bisa marah segitunya ya, kok saya bisa emosi itu ya. Padahal balik lagi kita nggak sadar bahwa Tuhan suruh kita lepaskan sesuatu dan kita nggak lepaskan, kita pikir itu berharga. Gitu. Dan next point, ini yang saya sadar banget, waktu saya sudah mulai bisa melepaskan apa yang Tuhan suruh saya lepaskan. Saya mengerti ini bahwa saya punya otoritas. Tuhan berikan saya otoritas yang tadi saya ngomong di langit dan di bumi untuk menginjak ular dan kalajengking. Seringkali kita sebagai orang Kristen dengan limitasi kita sebagai manusia, kadang kita pikir bahwa kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita lupa bahwa Tuhan udah kasih kita otoritasnya. Aduh ini orang sakit, saya doain nggak ya? Kalau saya doain nanti nggak sembuh gimana? Saya jadi malu. Kalau saya doain terus dia tambah sakit gimana? Saya jadi malu, itu orang tambah sakit. Thoughts, pikiran kita keep on playing, terus berputar di kepala kita. Things like that. Kita jadi lupa bahwa kita punya otoritas dan kita nggak gunakan otoritas itu. Sedangkan Tuhan ngomong apa? Gunakan otoritasmu. Yesus telah memberikan kita otoritas, sekarang gunakan. So use it. Next time.
Kita baca sama-sama boleh? 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celakas. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. So this all correlates. Ini semua ada korelasinya. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan yang kasih tahu kita bahwa kita punya kuasanya. Yesus mati di atas kayu salib supaya kita berkuasa. So use it. Pakai itu. Dalam nama Tuhan Yesus aku usir segala sakit penyakit. Aku ikat kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. I kasih wah. That's how you do it. Use your authority. Pakai otoritas kita. Saya suka ngomong sama komsel saya gitu ya. Kalau kita jadi orang Kristen yang takut doain orang, mau pelepasan takut setannya pindah, apalah segala macam, ke tempat gelap masih aduh takut setan, masih gitu-gitu segala macam, kita nggak ada bedanya sama orang dunia. Gini ya, orang dunia bisa berbuat baik. Orang dunia bisa lebih rajin daripada kita. Orang dunia bisa lebih mengasihi sesama daripada kita. Kelihatannya bisa aja. Bisa lebih peduli, kasih sumbangan dan lain sebagainya. And all that stuff. Orang dunia bisa lebih sabar dari kita. So when we don't have power, kita nggak bergerak dalam kuasa, kita sama orang dunia itu jadi kayak nggak ada bedanya. Entah motivasinya apa, mungkin mereka motivasi untuk reach salvation, untuk bisa mencapai kesempurnaan dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak pakai kuasanya yang Tuhan udah kasih ke kita jadi orang Kristen sama orang dunia nggak ada bedanya. Kenapa? Karena kita jadi orang Kristen yang ompong. Dia takut sama setan, mau ke tempat gelap. Saya juga takut sama setan, mau ke tempat gelap. Apa bedanya? Teman saya kesurupan, dia takut, saya juga takut. Ya udah, nggak ada bedanya. Gak ada bedanya. Gak ada kuasanya. Jadi sama. Ada satu anak di Taipei gitu ya, dia punya saudara ikut dia sekolah ke Taipei, dan dia itu bawa satu kaca. Entah kacanya diisi apa, entah apa yang terjadi di sama kaca itu dulu dan lain sebagainya. Katanya kalau kaca itu dihadapin keluar kalau malam, yang dilihat tuh bukan diri sendiri. Katanya dilihat tuh setan dan lain sebagainya. Jadi teman satu kamarnya itu setiap kali dia mau tidur, mereka selalu dia suruh dia balikin kacanya. Dan satu kamar tuh ketakutan gitu ya kalau kacanya itu kebuka. Gak ada yang berani sentuh kacanya. Dan dia bilang sama saya, orang ini bilang sama orang dalam pemuritan saya waktu itu, ini ada begini dan begitu, ada orang bawa kaca dan sebagainya, dan dia mau untuk dilepasin, tapi orang ini tinggalnya jauh. Saya bilang sama dia, "You jangan takut, doain kacanya." Tapi dia bilang, di kepercayaan saya yang dulu waktu saya masih Indonesia, kalau saya doain itu kaca dan itu kuasanya rohnya itu lebih kuat daripada saya, nanti saya ketempelan. Saya bilang sama dia, satu-satunya yang bisa bikin kamu ketempelan itu lem tikus. Jadi lu kagak usah takut. You pergi ke sana, you doain aja itu kaca, kalau bisa you buang, tapi you patahin dulu kuasanya. Aduh kok kayaknya nggak bisa deh, apalagi tuh kacanya tuh kayaknya sacred gitu ya, dari orang tuanya, dari kakek neneknya apa segala macam. Buat saya it doesn't matter. Saya bilang ke dia, kamu ngomong gitu ke saya, details itu it doesn't matter. Karena buat saya firman Tuhan mengatakan nama Yesus di atas segalanya. Ya udah, mau kaca, mau sisir, mau apa kek, mau lemari, jam, nggak peduli. Pokoknya nama Yesus di atas segalanya. Kalau itu ada setannya, oh udah usir aja. Saya ngomong itu, dia jadi ikutan kebakar gitu ya. Dia pergi, terus habis itu didoain kacanya sama dia. Bertobat temannya jadi percaya Yesus karena kesaksian dia. Karena dia mau dan dia berani untuk coba jadi berbeda sama orang dunia. Satu kamar takut berempat atau berenam isinya. Satu kamar takut, you berani hancurin, you berani pegang, semua orang wow. Kok bisa nih orang beda? Bertobat lo temennya, percaya Yesus lo temennya. Bisa begitu. Next slide.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan David yang ngomong. Nama Yesus di atas segalanya. Entah kaca, entah HP, kunci, apa segala macam, mau segala macam jimat. Tuhan yang ngomong, gunakan otoritasmu. When your faith seems weak, waktu iman kita tuh rasanya kayak lemah. Waktu kita berasa bahwa, oh, I think I'm not okay. Saya rasa saya nggak okay. Gunakan otoritasmu. Tuhan tetap akan bekerja. Tuhan kita kan sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mau saya yang lagi nggak oke, mau saya yang lagi oke. Kalau teman saya sakit, saya akan datang ke dia dan tumpangan tangan. Kalau dia sembuh, kan saya juga yang terbangun. That's why when we're not okay, use our authority. Waktu kita lagi nggak oke, waktu kita rasa kita lagi nggak oke, tetap gunakan otoritas kita. Pernah nggak? Saya kalau lagi demam, kalau lagi nggak enak badan, kalau lagi masuk angin dan lain sebagainya, saya itu tipe orang yang suka paksain saya untuk makan supaya saya punya tenaga. Same goes dengan prinsip ini. Waktu saya lagi feel nggak oke, bukan berarti saya malah tambah meratapi nasib saya. Aduh, saya lagi nggak oke, saya lagi nggak bisa doa, nggak bisa masuk ke Tuhan, makin sedih. No. Tapi justru lebih saya merasa nggak oke, harusnya saya lebih mau untuk mengecap firman Tuhan, mengecap miracle-nya Tuhan, mujizatnya Tuhan. Kenapa? Karena by that, karena dengan melakukan itu, saya akan terbangun. Saya akan terbangun. Jadi bukan, aduh, lagi not okay, saya lagi bete, tahu 5G, galau, gundah, gelisah, dan macam-macamnya itu. Itu kalau lagi terjadi, kita jangan tambah 5G. Bukan David, firman Tuhan yang ngomong. Nomor 6, faith is a heart issue. Doubt may come to the mind, but don't let it enter the heart. Keraguan itu bisa datang ke pikiran kita, tapi jangan biarkan masuk ke dalam hati kita. Keraguan itu salah satu musuh terbesar saya, gitu ya. Kalau keraguan itu lagi datang, saya bisa tiba-tiba kayak orang labil, gitu ya. Dan Tuhan ngomong bahwa karena desain kita, manusia udah jatuh ke dalam dosa, dan kita semua dilahirkan dengan tubuh yang ada benih dosanya. Tubuh kita jadi tidak sempurna. Maka dari itu, feeling yang ragu itu, it can still happen. Itu masih bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi bedanya adalah, yang membedakan kita daripada orang lain biasanya adalah sewaktu saya ngerti prinsip ini, saya ngalamin keraguan itu, saya nggak biarin itu masuk ke dalam hati saya dan mempengaruhi perilaku saya. Karena once you let it, karena waktu saudara mengizinkan itu untuk mempengaruhi hati saudara, oh, everything can be compromised. Semuanya akan berubah. Even realitas saudara melihat Tuhan, itu bisa beda. When your heart is compromised, bisa mengatasnamakan Tuhan juga loh, kadang-kadang. Iblis datang, kasih pikiran macam dan begini. Terus you ngomong sama orang lain, saya merasakan dari Tuhan begini dan begitu. Padahal you tahu dalam hati you ada yang gak beres. That can happen if you let it. Kalau saudara biarkan itu masuk dalam hati saudara. It can still come. Aku gak bilang, wah kita harus berdoa, Tuhan, saya gak mau ada godaan ini dalam dunia ini lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Masuk surga aja saudara. Langsung, gak ada godaan, udah bebas godaan itu mah. Di dunia ini pasti akan tetap ada godaan. Kan iblis ini ya perannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan selalu try. Dia akan selalu try. The thing is, waktu dia try, waktu dia coba, kita jangan biarin itu masuk dalam hati kita. Poin saya yang selanjutnya adalah rejoice in the storm. Bahkan ketika kapal keram deklarasikan, aku milik Tuhan, aku melayani Tuhan, dan aku percaya Tuhan. My dad, papa saya, itu orang yang sangat sibuk ya. Saya bisa bilang, dia ada pekerjaannya juga jauh di Jawa Tengah. Dia menggembalakan gereja di Citra Raya. Dan juga dia punya keluarga dan kesibukan-kesibukan lainnya. Misalkan dia masih jadi panitia kurban waktu itu, saya juga sampai heran. Kan papa sibuk, kenapa sih dipaksain jadi panitia kurban dan lain sebagainya. Suka aja, sosial aja gitu loh. Bantu tetangga minta bantuin, dia tetap datang untuk bantuin. Jadi orang yang sangat sibuk gitu ya. Dan saya bingung,
Saya heran, kenapa dia bisa lakukan itu? Kenapa bisa melakukan itu? Dan saya selalu bingung, kapan dia sebenarnya ada masalah. Kalau saya nggak tanya, dia nggak cerita. Karena dia selalu kelihatan oke aja. Gitu loh, dia selalu kelihatan oke aja. Karena waktu dia lagi nggak oke, dia tetap declare the word of God. Dia ngomong begitu. Dia bilang bahwa setiap pagi, gini ya, kita kan orangnya sibuk. Saya merasa saya sibuk. Kalau saya bangun pagi, kadang saya nggak sempat baca Alkitab. Tapi tidak dengan Pastor Salim. Pastor Salim, first thing dia bangun, mau lagi di hotel, mau lagi di rumah, mau lagi di manapun, di pesawat dan apa semacam. Kalau lagi dia bangun, barang pertama yang dia sentuh akan selalu Alkitab. Kenapa? Karena dia bilang waktu dia meditate, waktu dia merenungkan firman Tuhan itu, dan dia biarkan firman Tuhan itu meresap ke dalam pikirannya dia, even waktu kapalnya karam, dia tetap bisa rejoice. Jadi Pastor Salim bukan nggak ada masalah. Jadi Pastor Salim bukan hidupnya mulus saja kayak jalan tol, no. Tapi waktu hidupnya lagi begini, declare the word of God. Declare the word of God. My mom do the same thing. Mama saya melakukan hal yang sama. Mama saya itu lebih vokal lagi bahkan. Kalau papa saya itu kan direnungkan. Kalau mama saya itu dikatakan. Jadi dia udah punya list ayat kesukaan dia, straight. Nah, saya itu biasa sama adik saya, kalau mama saya lagi baca itu kita udah tahu dari bawah. Karena dia benar-benar declare. Waktu kecil kita suka ketawain ya. Wah, berisik nih, mau tidur nih, masih jam 7 pagi nih, udah berisik dan sebagainya. Waktu kecil kita suka ketawain. Tapi waktu saya dewasa, saya malah melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena waktu kita ucapkan firman Tuhan itu, when we declare the word of God, dan mama saya tuh benar-benar declare itu gitu ya. Saya dikuduskan, saya dikasihi. Dia benar-benar ngomong begitu. Every day, setiap hari. Next slide. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dan segala hal itu, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Every day, memang. Mengucap syukur atas keluarga aku. I'm grateful for my family. I'm grateful for your salvation in my family. I'm grateful for the miracles and the works you did in my family. Saya bersyukur akan mujizat Tuhan dan apa yang Tuhan kerjakan dalam keluarga saya. She declared it every day. Dia katakan itu setiap hari. Dia katakan itu setiap hari. Saya mengucap syukur atas jemaat yang Tuhan berikan di Citra. Saya dengar. Saya saksinya. So when life goes, ada badai datang dalam hidupnya, gak goyang, bukan gak ada masalah. Declaring the word of God, firman Tuhannya jadi hidup. Next slide. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini juga salah satu slide, salah satu ayat yang my mom tuh suka declare, yang my mom tuh suka renungin, so my mom tuh suka perkatakan. Karena kita sebagai manusia ya, especially me, saya tuh suka bingung. Bukan bingung ya, saya suka questioning, saya suka bertanya-tanya. Kalau saya lakukan firman Tuhan, kalau saya lakukan apa yang Tuhan panggil saya untuk lakukan, Tuhan akan cukupkan sisanya atau enggak? Tuhan, saya udah kasih pekerjaan saya di Indonesia nih. Ini saya di Taichung hidupnya gimana? Plus, buat Bapak Ibu Saudara tahu, Papa saya ngomong, kalau kamu nanti S2, kamu harus bayar itu semua pakai uang kamu sendiri. So di benak pikiran saya, balik lagi, Tuhan udah janji, Tuhan udah kasih saya lulus kuliah, Tuhan udah lakukan itu semua. Therefore, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. I have nothing to fear. Yes. I have nothing to fear. Sometimes ya, kadang-kadang saya tuh tinggal bertiga di rumah saya di Taichung. Saya, Gilbert, sama satu lagi si Kenneth. Kenneth tuh dia jemaat NLK Surabaya. Nah, Kenneth tuh suka tanya sama saya, kenapa sih kok kayaknya your life santai banget? Kenapa sih kok kayaknya hidupnya santai banget? Dia ngomong gitu. Saya bilang ke dia, Ken, bukannya santai. Tapi kalau menurut saya itu udah urusan Tuhan dan Tuhan udah janji, saya biarin Tuhan yang lakuin. Yes. Saya biarin Tuhan yang selesain.
Kenapa? Karena saya tahu dari pengalaman saya, kalau saya coba selesaiin berantakan. Ya udah, Tuhan udah janji, Tuhan katakan dalam firman-Nya, firman-Nya ya dan amin, finish. Kasih Tuhan. Tuhan yang akan selesaiin. Dan saya adalah saksi hidup dari waktu Tuhan janji dan Tuhan katakan, Tuhan akan genapi. Saya saksi hidupnya. Jadi sekarang saya kebalikannya dari orang yang sebelumnya, di mana saya akan menantang orang waktu orang bilang Tuhan tuh hidup. Oh ya, proof mana? Buktikan sama saya. Alkitab mah cuma kata-kata doang. Gue mau lihat yang beneran. Itu saya dulu. Saya berubah dari orang yang begitu, jadi orang yang kalau Tuhan tuh nggak nyata, you come sini ngomong sama I. Tuhan nggak nyata di bagian mananya? Karena menurut saya Tuhan tuh nyata. Saya lihat dengan kepala mata saya sendiri. Saya saksi hidup dari apa yang Tuhan bisa lakukan. Dari orang yang segitu rusaknya, sampai bisa ngalamin Tuhan, sampai bisa memuliakan nama Tuhan. Saya saksi hidupnya. Jadi sekarang saya kebalikannya. Kalau ada orang suka, banyak orang ya, banyak anak muda zaman sekarang yang suka tanda kutip tuh ngomong saya agnostik. Agnostik itu apa? Agnostik itu adalah saya percaya ada Tuhan, tapi saya nggak tahu Tuhan yang mana. Jadi cuma percaya ada sesuatu, sebuah being, sebuah makhluk di luar sana yang jauh lebih besar daripada kita, tapi saya nggak tahu itu apa. Nah, agnostik, anak muda zaman sekarang. Saya suka banget ketemu anak-anak agnostik itu. Kenapa? Karena saya dulu berpikiran kayak begitu juga. Dan saya jadi saksi hidupnya. Waktu mereka ngomong Tuhan tuh gak nyata, Tuhan tuh nyata. Saya kasih tahu sama kamu, kalau kamu mau, kita doa sama-sama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kamu ngalamin sendiri. Ada satu anak di Taichung, namanya Elmer. Elmer itu anak ke Surabaya sekarang. Tapi dulu dia itu orang agnostik. Dia itu latar belakangnya tuh orang tuanya itu dari Buddhis, tapi dia sendiri nggak percaya Buddhis. Dia sendiri juga nggak percaya ada Tuhan Yesus dan sebagainya. Dia nggak percaya. Tapi dia tahu aja, mungkin di luar sana ada Tuhan lain. Dia ngomong begitu. Datang ke saya ngomong sama dia, Elmer. Very simple aja. Kalau kamu ngomong Tuhan itu nggak nyata, kamu kasih saya buktinya. Wah, dia kasih buktinya. Pintar memang anaknya. Dia kasih saya bukti saintifik kayak begini, begitu, teori ini dan teori itu segala macam. Saya ngomong sama dia, Elmar, very simple aja. Menurut saya Tuhan itu nyata. Tuhan lakukan ini dalam hidup saya. Bisa nggak kamu kasih tahu sama saya kalau itu bukan Tuhan? Jadi sekarang pilihan kamu cuma satu, Elmar. Kamu mau ikut saya? Waktu itu saya nekat juga. Kamu mau ikut saya, percaya sama Tuhan saya, supaya kita bisa buktikan bahwa kamu tuh nggak agnostik, bahwa ada Tuhan di luar sana yang hidup. Jadi kamu mau nggak sekarang ikut saya, dan kamu ngalamin Tuhan itu sendiri? Dia bilang mau. Jadi dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tapi menurut dia, waktu itu dia nggak ngalamin apa-apa. Dia bilang biasa aja kok. Oke Elmar, nggak apa-apa, biasa aja. Setiap kali kita ngobrol, aku akan selalu cari kamu dan kita bicarakan tentang ini. Jadi lama-lama dia penasaran anaknya ke gereja, ke komsel, walaupun dia sebenarnya percaya nggak percaya. Sampai suatu hari dia dengar bahwa si Kenneth yang tadi itu, teman saya yang tinggal di rumah itu dia tuh percaya Tuhan karena cecenya di Taipei itu berdiri untuk dia dan ketemuin dia sama Aleng yang di Surabaya. Jadi akhirnya si Elmer ini punya ide, kalau mama saya bisa percaya sama Tuhan, saya akan tahu bahwa Tuhan itu hidup. Saya ngomong sama dia, Elmer itu mah kecil. Elmer itu mah kecil, kita doanya yang jauh. Kalau mama kamu bisa ikut camp, nah Tuhan tuh hidup baru. Ntar kalau mama kamu bisa ikut Yesus doang, mah kamu bilang enggak. Kamu bilangnya langsung, mama kamu ikut camp, Tuhan itu hidup. Dan saudara-saudara, bapak ibu, 3 minggu yang lalu mama Elmer ikut camp. Jadi Tuhan tuh hidup. Saya saksi hidupnya. Even when my faith is weak, walaupun iman saya sedang lemah, prinsip-prinsip ini yang saya pegang dalam hidup saya, supaya saya selalu tahu di atas apa saya harus berpijak di bumi ini, di atas apa saya harus mengambil keputusan saya, atas dasar apa I continue my life, atas dasar apa. Yes, these principles, which is the word of God, yaitu firman Tuhan juga, gitu loh.
waktu firman Tuhan itu jadi hidup untuk saudara, waktu firman Tuhan itu jadi hidup untuk saya, I don't doubt God anymore. Yes. Saya nggak bertanya-tanya Tuhan itu siapa. Saya nggak bertanya-tanya lagi Tuhan itu apa. Karena saya tahu yang jelas Dia itu nyata. Very clear, Tuhan itu nyata.